Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami dari Yayasan Penginjilan Yobel menyampaikan pemaparan tentang apa dan bagaimana pelayanan ini. Dengan dasar terpanggil sejak tahun 94 ya, oleh Tuhan secara pribadi, dan dasar firman-Nya terdapat di Imamat 25 ayat yang ke-10. Kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Jadi Yobel artinya tahun pembebasan. Tahun ke-50, Tuhan memberikan kemurahan bagi keluarga, pribadi, suku, bangsa, atau apapun ya bangsanya di muka bumi, memberikan kelepasan, pembebasan sekali dalam 50 tahun. Sedangkan tujuan dari Yayasan Penginjilan Yobel, Penginjilan Indonesia, Misi Sedunia Pelayanan Kasih adalah visinya membangun manusia seutuhnya, baik jasmani dan rohani, yang dimulai dari kelompok kecil, keluarga kecil, kampung, daerah, bangsa, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini inti dari pelayanan kita dalam misi penginjilan Yobel ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, pelayanan kita sudah masuk di tahun ke-31, sisa 19 tahun ke depan. Jika Tuhan kehendaki, Tuhan berkenan. Jika Tuhan belum datang, tapi jika Tuhan sudah datang segera, maka semuanya harus diselesaikan secara pribadi maupun dalam misi penginjilan, yaitu bersiap sedia menyambut kedatangannya kali yang kedua di awan-awan yang permai. Dia datang sebagai Raja segala raja, mempelai pria sorga, datang dalam kemuliaan sebagai kepala, menjemput tubuhnya yang sempurna, ya, yaitu gereja, yaitu mempelai wanita. Ya, ini tujuan, visi dan misi dari pelayanan Yobel ini, penginjilan. Ya, oleh sebab itu kita harus tergerak, terbeban semua secara pribadi, keluarga, apapun keadaan kita, situasi kita, masuk dalam gerakan pembangunan tubuh Kristus. Ya, di mana Tuhan yang berfirman memberikan kelepasan, pembebasan dari segala ikatan, ya, ikatan kelemahan, sakit, penyakit, ekonomi, dan juga ikatan dosa jahat dunia. Tuhan melepaskan kita supaya kita bisa merdeka, bersorak bagi Tuhan, masuk dalam kemuliaannya, menyongsong Tuhan di angkasa atau di awan-awan yang permai. Puji Tuhan, sebagai lanjutan dari pemaparan kita tentang Yayasan Penginjilan Yobel, Penginjilan Indonesia, Misi Sedunia Pelayanan Kasih, baik yang berkantor pusat di Jakarta, Jalan Kayu Mas Tengah 9, Blok A1, 384, Kapling Pol dari Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan sebagai cabang yaitu Rumah Doa bagi Segala Bangsa di Desa Naikbingke, Hutadame, Penyambungan Utara, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sekarang sudah berjalan, masih di tahun ke-31. Sudah dilaksanakan pelayanan penginjilan dan juga pelayanan kasih bagi janda yatim piatu, hamba Tuhan di daerah, ya, hampir 120 desa kota di Indonesia, termasuk juga ASEAN, Singapura, Malaysia, dan juga ke mancanegara, ke Holy Land, ya, selama 2 minggu, Abu Dhabi, Oman, dan Israel, Jordania. Puji Tuhan, kami sudah melaksanakan pelayanan kasih, membantu janda-janda yatim piatu, hamba Tuhan di daerah, ya,
dengan apa yang Tuhan berikan atau percayakan kepada kami, sekalipun nilainya kecil tidak seberapa, tapi itu wujud nyata dari kasih yang Tuhan nyatakan dalam kami pribadi sebagai pembina dari yayasan ini, yaitu menyalurkan secara langsung dana kepada janda-janda, yatim piatu, hamba Tuhan di daerah selama hampir kurang lebih 31 tahun berlalu. Dan yang sedang kami kerjakan sekarang yaitu pembangunan fisik rumah doa bagi segala bangsa, pelayanan kasih janda yatim piatu yang direncanakan untuk bisa menampung janda-janda yatim piatu di cabang yang di Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah 80%. Sisa 20% lagi untuk bisa rampung dan diresmikan, ditakbiskan pengoperasiannya, pemakaiannya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dukung dalam doa maupun dukungan dalam segala hal, moral, untuk bisa tercapainya pembangunan fisik ini yang sisa 20% lagi yang di Mandailing, sehingga bisa diwujudkan operasional rumah doa bagi segala bangsa, pelayanan kasih janda yatim piatu di desa Aipingke Hutadame, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sudah 31 tahun kita memulai semua dari nol, tapi kalau sampai pada hari ini, inilah kenyataannya. Tuhan terus menyertai dan memberkati pelayanan. Saya tidak sebutkan berapa yang sudah disalurkan dan berapa dana yang sudah dihabiskan dalam misi penginjilan, bahkan juga untuk yang lain-lain, semuanya ada dalam catatan, laporan, baik bulanan, tahunan, 5 tahun sampai 25 tahun berjalan. Semua laporan kita ada dan lengkap. Kami sebagai pengurus baik di pusat Jakarta dan cabang Mandailing tetap mengharapkan doa, dukungan doa dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terbeban untuk pelayanan kasih dan yayasan penginjilan Yobel ini, supaya semua berjalan dengan baik sebagaimana mestinya yang Tuhan amanatkan untuk dapat terwujud pembangunan manusia seutuhnya, baik jasmani dan rohani. Ada kelepasan, ada pembebasan dari segala ikatan, tekanan, baik juga kelemahan ekonomi dan juga dosa-dosa yang dibelenggu oleh iblis jahat. Semua dilepaskan. Itulah firman Tuhan. Dasar firman-Nya yang sudah kita baca di Imamat 25 ayat 16. Masuk dalam gerakan pembangunan tubuh Kristus. Waktu terus berjalan dan waktu pun akan ada akhirnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk mengakhiri pemaparan ini, kami rindu untuk kita berdoa bersama-sama. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang heran dan ajaib yang kami sembah siang dan malam, terima kasih Tuhan, saat sore ini kami dapat Tuhan bersama-sama di dalam pemaparan dan visi misi apa dan bagaimana tentang Yayasan Penginjilan Yobel, Penginjilan Indonesia, Misi Sedunia, Pelayanan Kasih, dan juga Rumah Doa bagi Segala Bangsa yang ada di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bersama kami yang ada di sini Tuhan, untuk dapat menyampaikan segala apa yang menjadi program, bahkan juga apa yang sudah, sedang, dan akan kami kerjakan di hari-hari mendatang ini. Tuhan senantiasa memberikan petunjuk bagi kami, memberikan jalan bagi kami, supaya kami dapat menyelesaikan apa yang Tuhan amanatkan kepada kami, membangun manusia seutuhnya, yaitu jasmani dan rohani yang diberkati Tuhan, lepas dari segala dosa, kutuk, jahat, segala kelemahan-kelemahan, segala tekanan-tekanan, baik bidang ekonomi, terlebih lagi tekanan oleh dosa iblis yang seringkali
membawa banyak manusia jatuh ke dalam kebinasaan. Oleh sebab itu Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga terbangun tubuh Kristus yang sempurna secara rohani untuk siap menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Engkau yang akan datang dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga, sebagai kepala, menjemput gereja-Mu sebagai tubuh-Mu yang sempurna. Untuk kami siap menyambut dan juga layak menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Berkati semua program visi dan misi yang dimulai dari nol, dari titik terendah. Bahkan kami yakin Tuhan terus membawa kami naik, bukan turun, membawa kami sampai ke puncak kemuliaan-Mu, kebahagiaan-Mu. Di tengah keadaan dunia yang terus berguncang, berubah, bergelora, banyak suku bangsa mati binasa sia-sia, tapi kehidupan orang yang senantiasa taat kepada firman Tuhan semakin hari semakin naik, dan semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kalau Tuhan sudah tolong 31 tahun berlalu, kami yakin dan percaya 19 sampai 20 tahun ke depan pun Tuhan akan tetap menolong, menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.